Model dan politisi sekaligus mantan istri almarhum Adjie Mas Said, Angelina Sondag, beberapa waktu ke depan, tepatnya di bulan April 2022 mendatang, akan segera menghirup udara bebas setelah 10 tahun berada di balik jeruji besi lantaran kasus korupsi Wisma Atlet yang harus ia hadapi. Ditemui oleh awak media, kuasa hukum Angelina Sondag, Krishna Murty, mengungkapkan bahwa kliennya kini sedikit lagi akan menuntaskan masa hukumannya sesuai dengan vonis yang diputus oleh pengadilan. Sempat beredar kabar bahwa kebebasan Angelina Sondag itu akan mundur dari jadwal yang ditentukan karena beberapa berkas administrasi yang belum rampung. Lantas, seperti apa kebenaran kabar tersebut? Dan seperti apa pula kegiatan Ibu Kianu selama 10 tahun di dalam penjara? Secara fisik, perubahan yang ada kan untuk Mbak Enji, sekarang Mbak Enji udah pakai jilbab ya kan udah berhijab, artinya udah berhijab. Semenjak menikah dengan Mas Haji kan Mbak Enji menjadi seorang mualaf, terus dia berhijab. Terus secara fisik, Mbak Enji lebih kurus, lebih langsing, ya apapun ya kan namanya mantan putri Indonesia, aura kecantikannya nggak bisa hilang lah, itu pasti ada. Sambil saya luruskan ya kan bahwa ada pemberitaan di luar yang mengatakan ada kemarin tuh Mbak Enji gagal bebas, bahwa sampai saat ini kami sebagai kuasa hukum belum pernah menerima pemberitahuan tentang terkaitnya gagal bebas. Alhamdulillah sejauh ini on the track, semua berjalan lancar. Secara administrasinya ya kan dalam rangka cuti menjelang bebas telah selesai. Yang pasti dalam waktu dekat ini, tapi untuk tanggalnya nanti minggu depan saya baru dikonfirmasi. Tapi lebih tepatnya Kumham lah yang akan menerangkan kapan tanggalnya. 2 minggu yang lalu terakhir saya jemput Mbak Enji ke sana dalam rangka ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani Mbak Enji dalam mendekati waktu kebebasannya. Pertama yang saya tanya gini, ya kan Mbak Enji, apa nih ya kan waktu udah detik-detik lagi mau bebas nih, ibaratnya kan gitu kan, apa nih kan yang Mbak Enji rasakan? Dia bilang apa? Perasaannya bercampur aduk, terus seperti kayak orang gimana gitu kan. Wah udah segala macam lah. Terus kenapa? Bahkan sudah susah tidur. Apa Mbak Enji yang buat itu? Mas, saya ini 10 tahun loh, percaya nggak percaya, bisa jalanin, bener-bener bisa jalanin. Bener gak sih ini saya bebas iya atau enggak atau gimana gitu loh kan. Wah juga katanya bercampur aduk mas perasaannya. Terus udah gitu karena saya udah cukup lama, terus kayak dianggap dituakan di lapas ini, teman-teman nangis kemarin kan, ya kan mau pisah yang dengan Mbak Enji, terus mereka nangis sedih karena cukup dekat dengan Mbak Enji, cukup dekat kan. Mbak Enji ditempatkan di blok besar, artinya di blok besar tuh bercampur-campur lah kan dengan ini macam-macam. Artinya mereka tahu kan Mbak Enji mau bebas, mereka sedih. Nah itulah jadi perasaannya ya kan bercampur aduk. Saya tanya Mbak Enji, ya kan apa sih yang paling terberat ketika menjalani menjadi seorang narapidana gitu deh kan. Lalu Mbak Enji bilang, jujur mas katanya, 1 sampai 3 tahun pertama, waduh berat banget katanya menjalani. Artinya kenapa? Kan batinnya tuh masih bisa menerima, menolak dan macam-macam lah kan, suasana kebatinannya tuh masih dalam keadaan bagaimana lah. Tapi setelah 3 tahun, ya mau nggak mau katanya semua harus dijalanin, harus diikutin, ya kan sampai pada akhirnya 10 tahun terlewati. Itu sih ya kan menurut Mbak Enji sih dia cukup sangat dekat sekali. Ya kan akhir-akhir ini kan dia suka, Mbak Enji tuh ada suka nyiptain lagu
ada beberapa karyanya ciptaan lagu cukup lumayan banyak kata dia. Semenjak waktu Indonesia dilanda pandemi, lalu pandeminya lagi tinggi-tinggi, dibatasi waktu berkunjung, terus ada kelonggaran yang diberikan oleh lapas kepada narapidana, boleh menghibur Benji itu boleh menghibur teman-teman yang lain bermain musik. Akhirnya membuat kayak grup-grup musik gitu, menghibur teman-teman napi yang lain, terus pegang alat gitar, jadi sering nyiptain lagu. 10 tahun di penjara nampaknya sangat membekas sekali bagi seorang Angelina Sondag. Bahkan kuasa hukumnya menyampaikan ada rasa trauma tersendiri pada diri Angie terhadap dunia politik yang belakangan ia tekuni. Namun di samping itu, Angie juga menyimpan rasa rindu yang sangat mendalam kepada keluarga tercintanya. Selepas bebas nanti, ia telah berencana untuk menghabiskan waktu dengan keluarga untuk menebus banyaknya waktu yang selama ini telah terbuang. Lantas, seperti apa rencana Angelina Sondag setelah bebas nanti? Dan benarkah keluarga akan membuat acara penyambutan khusus untuk menyambut kebebasannya tersebut? Seneng banget, ya kan? Iya, seneng banget. Terutama, kamu Ji bilang bahwa Keanu akan segera berkumpul sama mamanya. Karena kan waktu Keanu ditinggal sama Mbak Inji kan umurnya berapa sih, 2 atau 3 tahun. Iya. Saya nggak terlalu ngorek terlalu jauh juga. Saya nggak terlalu ngorek terlalu jauh. Ya ketika Mbak Inji bilang bahwa dia trauma terhadap politik, ya akhirnya kita ngomong yang lain aja. Misalkan saya bilang apa? Boleh tanya, apa sih kegiatan di dalam? Ya kan selama 10 tahun beternak, mau kebun, dia bilang. Terus ngajarin orang ngaji. Wah, emang sekarang bisa ngajarin orang ngaji? Ya kan udah bisa ngajarin orang ngaji sekarang. Ngomong gitu. Yang pasti saya belum punya rencana apa-apa. Tapi saya mau nebus waktu yang hilang. Waktu yang hilang terlalu banyak buat Keanu dan Oma. Jadi saya ingin kebersamaan dengan mereka dulu. Saya belum punya rencana yang lain. Dan yang pasti saya ingin bersama-sama dengan mereka dulu. Ya, kalau ada waktu saya ingin jalan, saya ingin pergi bersama dengan mereka itu aja. Secara penyambutan khusus tidak ada. Cuman awalnya bahwa saya kan memberikan kabar kepada Keanu, terus opa dan omanya Mbak Enji, bapak mamanya Mbak Enji, kan mendekati menjelang bebasnya daripada Mbak Enji. Awalnya mereka ingin ikut bersama-sama menjemput Keanu, opa, oma, dan kami sebagai kuasa hukum. Lalu Mbak Enji juga setuju awalnya dijemput oleh mereka. Karena semenjak pandemi kan ada beberapa waktu yang dibatasi untuk berkunjung kan, karena COVID-19 lagi tinggi-tingginya. Tapi terakhir waktu 2 minggu kemarin saya bertemu, Mbak Enji bilang, Mas, tolong kabarin ke Keanu, kasih kabar Keanu, opa dan oma, nggak usah, katanya nggak usah jadi jemput. Nggak usah jemput katanya. Kenapa emangnya? Ini Omikronnya makin tinggi atau bagaimana lah, kata takut lah. Jangan opa oma lah udah sepuh katanya, nanti aja deh. Kalau COVID-nya melandai sih nggak ada masalah, tapi COVID-nya masih begini mas, nanti aja. Akhirnya nggak ada penyambutan khusus. Mau doanya aja buat teman-teman Enji, saudara atau pemirsa dimanapun berada, menjelang kebebasannya Mbak Enji diberikan kesehatan.